Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Renungan pagi untuk hari ini yang diambil dari buku Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah renungan hari ini. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang menyalahkan Tuhan ketika seseorang itu mengalami kepahitan dalam hidupnya. Ketika ia mengalami kegagalan, ketika ia harus mengalami kehilangan orang yang paling ia kasihi dan cintai, dan kemudian berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Siapa kita ini yang berani berkata demikian? Ternyata kesalahan itu ada pada diri kita. Nats ini berkata kepada kita, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahwa sebenarnya terkadang itu adalah produksi pikiran kita. Ketakutan itu adalah produksi pikiran kita. Dan keputusasaan itu adalah produksi dari pikiran kita. Semua hal kita bebankan kepada pikiran kita yang terbatas ini. Bukan untuk mencari dan mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Padahal sebenarnya ada janji yang pasti yang diberikan dalam nats ini. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Ketika saudara berkata Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mengapa saudara berkata bahwasanya selesai Senin ada Selasa? Mengapa saudara tidak pernah memikirkan hal itu? Karena saudara memiliki keyakinan bahwasanya setelah Senin Selasa, bukan? Mengapa saudara berkata bahwasanya besok pasti matahari bersinar? Karena itu tidak pernah membohongi saudara. Itu kepastian. Mengapa saudara tidak melihat hal itu kepada Tuhan? Siapa yang merancangkan itu semuanya tepat pada waktunya? Tuhan yang mengatur itu semua. Seandainya Tuhan berkata kepada matahari, engkau berhenti, maka matahari pasti berhenti. Jika Tuhan berkata, engkau punah, sirna, maka matahari pasti sirna. Mengapa matahari lebih berpengaruh kepada kita, bukan Tuhan? Dan ketika kita melihat, ada satu hal yang menarik dari kitab Hosea pasal 6, ayat yang pertama sampai yang kedua. Tetapi saya berkata tentang hal yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kita langsung mengingat tentang Yesus Kristus. Dalam 2 hari kita langsung membuat sebuah analogi sederhana. Di ayat 1. Marilah kita berbalik kepada Tuhan sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Yesus Kristus seolah-olah dipukul. Tetapi pada hari ketiga Ia bangkit. Apa yang membalut tubuhnya? Ternyata tidak mengurungnya, Dia memperbaiki itu. Akhirnya kita melihat suatu realita yang terjadi di perjanjian baru. Ada pakaian yang dibalutkan ke tubuh Yesus yang ia harus lipat dengan rapi, tetapi ada yang ia campakkan. Ketika saudara melihat apa yang dia campakkan itu pertanda bahwasanya selesai. Bahwasanya Raja itu benar-benar nyata dan ia memberikan pengharapan kepada kita. Mari saudaraku memikirkan baik-baik bahwasanya jika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi, kita harus mengingat satu hal. Dia telah menerkam kita, tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul, tetapi akan membalut kita. Jika itu terjadi, iman kita semakin diperbaharui dan kita menjadi semakin lebih dewasa. Kiranya Tuhan menguatkan saudara, sehingga saudara mengerti setiap yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa sebenarnya kami tidak sempurna mengenal Engkau. Kami terkadang gagal menyerah dengan keadaan ini. Bahkan kami adalah orang yang paling berdosa karena menyalahkan Engkau.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami berani melakukan hal demikian. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar diperbaharui, supaya kami semakin mengenal Engkau, supaya kami hidup di dalam tuntunan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mensyukuri pemberian-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.